Halo, kami dari Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Di sini kami akan mempresentasikan final project mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri atas nama Nilo Eka Sudaningsih dengan NIM 21085610096. Kedua, Ima Dewi Di Arsa Arisa Putra, NIM 21085610081. Dan yang terakhir, Iketut Adian Jaya Ditya, NIM 21085611101. Di sini saya berkontribusi untuk membuat laporan, sedangkan Widi dan Adian berkontribusi dalam pembangunan sistem. Final project dari mata kuliah PPDM pada semester genap 2022-2023 adalah membangun sebuah aplikasi identifikasi sentimen atau emosi dari dataset bertipe teks, citra, dan audio dengan menerapkan konsep pre-processing dan representasi data multimedia, dan juga aplikasi machine learning menggunakan tools bahasa pemrograman Python. Fitur utama aplikasi ini adalah membangun pengecekan terhadap sebuah data atau beberapa data yang bertipe teks, citra, atau audio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian pre-processing-nya. Pertama, di sini ada library yang digunakan dalam program ini. Pada kode ini digunakan untuk mengimport dataset yang akan digunakan, yaitu bertipe data Excel. Baik, yang pertama di sini ada function case folding, di mana pada function ini akan melakukan lowercase kalimat, menghilangkan new line, karakter selain huruf dan spasi serta angka. Pada kode ini akan melakukan menghilangkan new line, misalnya ada enter, itu tuh akan menghilangkan enternya dan menjadinya satu kalimat. Pada kode ini juga akan menghilangkan karakter selain huruf dan angka. Kode ini juga akan menghapus angka dari teks. Pada kode ini, fungsi case folding diterapkan pada setiap elemen dalam kolom review. Pada data frames X, setiap teks pada kolom tersebut akan melalui proses case folding dan hasilnya akan disimpan kembali dalam kolom revisi. Selanjutnya, di sini ada function tokenisasi. Fungsi tokenisasi teks ini adalah fungsi yang menerima sebuah teks sebagai argumen dan mengembalikan hasil tokenisasi teks tersebut menggunakan fungsi word tokenize dari library NLTK. Fungsi word tokenize akan memecah teks menjadi token-token yang berupa kata-kata. Pada baris berikutnya, hasil tokenisasi dari kolom review pada data frame X akan disimpan dalam kolom baru yang bernama reviews token. Fungsi apply digunakan untuk menerapkan fungsi tokenisasi pada setiap elemen dalam kolom review, sehingga setiap teks pada kolom tersebut akan ditokenisasi dan hasilnya akan disimpan dalam kolom baru bernama reviews token. Selanjutnya di sini ada normalisasi. Di sini kami melakukan 2 kali normalisasi. Yang pertama itu melakukan normalisasi dari kata berdasarkan pada data kamus alay dan mereturn list baru yang berisi token yang sudah berkata baku sesuai dengan data. Selanjutnya, kami melakukan normalisasi berdasarkan data yang sudah didefinisikan sebelumnya, dan kami mereturn list baru yang berisi token yang sudah berkata baku sesuai dengan data. Ini merupakan kata-kata yang kami buat sendiri. Nah, pada tahapan selanjutnya merupakan tahapan stop words. Nah, pada kode ini menggambarkan fungsi words dari modul stop words dalam library NLTK untuk mendapatkan daftar kata-kata stop words dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, stop words buatan ini
Mendefinisikan daftar stopword buatan yang berisi kata-kata yang ingin dijadikan stopwords. Dalam hal ini kata-katanya yaitu ini. Selanjutnya, kode ini menggabungkan daftar list stopwords dan daftar stopwords buatan. Yang mana daftar ini berisi semua stopwords yang akan digunakan dalam proses penghapusan kata-kata stopwords. Nah, selanjutnya ada function hapus stopwords, di mana fungsi ini menerima list kata dalam normalisasi teks sebagai argumen dan menghapus kata-kata stopwords dari list tersebut. Selanjutnya yang ini adalah untuk mereturn list baru yang berisi kata yang tidak berada di list stopwords. Selanjutnya pada kode ini merupakan fungsi hapus stopwords pada kolom reviews normalisasi pada data frame X. Setiap elemen dalam kolom tersebut akan melakukan proses penghapusan stopwords menggunakan fungsi tersebut. Hasilnya kemudian disimpan dalam kolom baru bernama review stopwords pada data frame X. Tahapan yang terakhir yaitu stemming. Pada function def stemming ini, fungsi ini menerima sebuah term atau kata sebagai argumen dan melakukan stemming menggunakan objek stemmer yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi ini mengembalikan kata dasar atau kata akar dari term yang diberikan. Selanjutnya, kode ini menggabungkan data-data. Selanjutnya, kode ini menggabungkan data-data. Selanjutnya, kode ini menggabungkan kata-kata dari setiap elemen dari kolom review stopwords pada data frame X menjadi satu string dengan menggunakan join. Setiap elemen dalam dokumen review stopwords adalah sebuah list kata-kata hasil penghapusan stopwords. String hasilnya disimpan dalam kolom baru yang bernama reviews clean pada data frame X. Perkenalkan, saya Iketut Adian Jahiditya dengan NIM 21085610101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap TF-IDF dan seleksi fitur menggunakan chi-square-nya. Nah, pertama-tama, beberapa token yang sudah di stemming sebelumnya itu akan disimpan ke dalam suatu variabel dinamakan dokumen. Nah, dokumen tersebut akan dihitung TF-IDF-nya menggunakan vectorizer dari library scikit-learn. Nah, setelah nilai TF-IDF tersebut diperoleh, maka selanjutnya itu akan dilakukan seleksi fitur menggunakan chi-square. Yang pertama-tama itu akan dilakukan perhitungan chi-square score-nya, kemudian akan disimpan ke dalam suatu dictionary, dan dictionary ini nantinya akan disorting dari nilai tertinggi dan sampai terendah. Nah, setelah disorting tersebut akan dilakukan proses slicing berdasarkan beberapa fitur yang dipertahankan nantinya. Nah, pada tahap ini akan dilakukan beberapa eksperimen nilai fitur terbaik dari chi-square tersebut. Misalnya, untuk 10% ini artinya nilai fitur yang dipertahankan itu ialah sebesar 181. Untuk 20% itu fitur yang dipertahankan itu sebesar 363. Untuk 30% itu fitur yang dipertahankan itu sebesar 544. Sedangkan untuk 40% itu fitur yang dipertahankan itu sebesar 726. Nah, kemudian setelah dilakukan seleksi fitur, akan dibangun suatu vectorizer baru agar nantinya pada saat melakukan klasifikasi data baru itu, data baru tersebut dilakukan perhitungan TF-IDF menggunakan vectorizer yang sudah dilakukan seleksi fitur, bukan vectorizer yang TF-IDF-nya itu belum diseleksi fiturnya. Kemudian hasil dari seleksi fitur sebelumnya itu akan disimpan ke dalam suatu data frame sehingga dapat dilihat hasilnya. Berikut merupakan hasilnya yang dimana terdapat 831 dokumen dengan 544 kolom atau korpus. Selanjutnya akan dilakukan data splitting dengan bantuan library train test split
dengan rasio data training itu sebesar 80% dan data testing itu sebesar 20%. Kemudian, data training yang sudah diperoleh sebelumnya itu akan digunakan untuk membangun model klasifikasi KNN dari library scikit-learn juga. Nah, pada tahap ini juga akan dilakukan eksperimen nilai K yang dimana eksperimen yang dilakukan itu bernilai K itu sama dengan 3, sama dengan 5, sama dengan 7, ataupun sama dengan 9. Nah, kemudian model yang sudah dibangun sebelumnya itu akan dievaluasi menggunakan data testing yang sudah didapat sebelumnya. Nah, yang dimana model ini akan memprediksi data testingnya, yang dimana hasil dari prediksi ini akan disimpan ke dalam variabel YPRED. Kemudian, untuk mengecek performa dari model ini, akan dilakukan perbandingan antara Y-test dan Y-pred-nya, yang dimana Y-test ini merupakan label dari data testingnya, sedangkan Y-pred ini merupakan label dari hasil klasifikasi model yang sudah diperoleh. Kemudian untuk hasil hyperparameter tuningnya dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, berikut merupakan hasil dari hyperparameter tuning yang sudah kami lakukan, yang dimana metrik pengukuran yang kami gunakan itu merupakan akurasi. Kemudian, model terendah itu didapatkan dengan kombinasi hyperparameter K dengan nilai 9 dan fitur teratas yang dipertahankan itu bernilai 363 dengan akurasi 65,26%. Kemudian, model dengan performa moderate atau tengah-tengah didapatkan dengan kombinasi hyperparameter K bernilai 3 dan fitur teratas yang dipertahankan itu bernilai 363 dengan akurasi sebesar 80,23%. Nah, kemudian model dengan performa tinggi ini didapatkan dengan kombinasi hyperparameter K bernilai 7 dan fitur teratas yang dipertahankan ini bernilai 544 dan didapatkan akurasi sebesar 92,21%. Nah, model dengan performa tertinggi inilah yang nantinya akan dipilih dan dideploy ke website nantinya. Performa dari model tertinggi ini yaitu akurasinya itu 92,21%, precisionnya 85,18%, recall-nya itu 98,57%, dan F1 score itu sebesar 91,39%. Nah, kemudian berikut merupakan confusion matrix dari model dengan performa tertinggi sebelumnya. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian, di sini model yang sudah diperoleh sebelumnya itu dengan performa tertinggi tersebut itu akan di-save menggunakan library pickle. Dan tidak hanya modelnya. Vectorizer sebelumnya yang sudah didapatkan juga akan di-save yang berfungsi untuk menghitung TF-IDF dari data baru nantinya yang akan digunakan pada website. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk melakukan demo aplikasi. Baik, selanjutnya adalah fungsi app.py. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan mesin pada halaman web. Nah, di sini kami menggunakan library Streamlit. Kami juga melakukan import pada library Pickle untuk melakukan import untuk modelnya. Dan di sini ada HT Builder untuk webnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi main. Di sini kita membuat titelnya itu adalah input kalimat. Baru di sini kita write, masukkan kalimat di bawah ini. Baru di sini kita membuka di sini model vectorizer-nya. Jadi nanti ini untuk type IDF dari kalimat inputannya. Baru di sini kita import model KNN yang telah dibuat sebelumnya dengan hasil terbaik. Kemudian di sini baru kita ambil kalimat input dari usernya, kita simpan dalam variabel kalimat. Lalu di sini kita melakukan pengkondisian apabila button prediksi diklik, maka text input ini bakal text input akan menyimpan variabel dari type IDF vectorizer type IDF dari variabel kalimat inputan dari user. Kalimat ini adalah inputan dari usernya. Baru nanti test input ini kita prediksi menggunakan model KNN-nya yang udah diimport sebelumnya. Baru nanti di sini kita definisikan labelnya dengan array negatif dan positif. Baru di sini kita write apabila prediction ini return value 0, maka
stRight ini akan memberikan nilai negatif. Sedangkan kalau nilainya 1 maka bernilai positif. Lalu di sini kita memanggil fungsi main. Nah, jadi untuk menjalankan program ini itu kita harus masuk ke terminal terlebih dahulu, new terminal, lalu ketikkan streamlit run nama dari filenya, dimana nama untuk file ini saya memberi namanya f.py. Enter. Mohon maaf salah, ini berarti streamlit run f.py. Enter. Maka langsung direct ke aplikasinya, dan beginilah tampilan dari aplikasinya. Di sini terdapat fitur untuk inputan kepada usernya, dan di sini juga ada button untuk diklik untuk melakukan prediksi. Nah, langsung saja kita melakukan prediksi. Semisal kita melakukan prediksi pada data-data yang sudah ada, kita ambil dari datasetnya. Misal ini, data ini seharusnya dia memiliki label positif. Kita prediksi, benar labelnya positif. Dan data selanjutnya, yang ini harusnya berlabel positif. Data kedua ini benar bernilai positif. Data ketiga harusnya bernilai positif. Nah, ini labelnya salah, dimana harusnya bernilai positif, ini malah dikirimkan bernilai negatif. Dan ini data keempat, ini juga salah, seharusnya positif, malah negatif. Dan data kelima, ini benar bernilai positif. Dan selanjutnya kita tes untuk label negatifnya. Ini benar bernilai negatif. Dan data selanjutnya, data kedua yang seharusnya negatif, ini benar bernilai negatif. Data ketiga, ini benar juga bernilai negatif. Data keempat, ini benar juga bernilai negatif. Dan data kelima, ini juga benar bernilai negatif. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami untuk model KNN dalam klasifikasi analisis teks. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih.